如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪儿无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Hukuman surga. Di dinding giok tanpa kata itu, banyak kata-kata kasar keemasan muncul, hal yang sangat aneh, bahkan Puhong Master dan semua biksu kuil Tian Yin lainnya belum pernah melihatnya. Di dinding giok itu, aura agung naik di kali, berkilau dengan cahaya merah gelap di kali, cahaya emas khusyuk dan bermartabat dicampur dengan lampu merah aneh yang tak terduga, memberi seseorang perasaan mati lemas. Ghostly di udara, mengangkat kepalanya dan menjerit panjang, dia tampak seperti sedang kesakitan, matanya kemudian beralih ke dinding itu, melihat kata-kata yang menggigil. Di sekelilingnya, cahaya aneh yang melahap jiwa berubah lebih terang dan lebih terang, kekuatan jahat yang memancar dari tubuhnya, juga berubah semakin kuat dan kuat. Bahkan para biksu di tanah, merasakan energi dingin es yang tidak pernah terjadi sebelumnya, datang dari tubuh Ghostly, menyelimutinya. 3 hari ini setelah digiling oleh formasi Buddhis, kekuatan jahat Sinister Or tampaknya melemah, sebaliknya ia tampaknya memicu semua kekuatannya keluar, sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puhong Master tampak gelisah, saat ini adalah titik kritis dari situasi, ekspresinya seperti cuaca di Cakrawala, terus berubah, tidak dapat memutuskan langkahnya. Sebaliknya Pufang mengkhawatirkan, dia menatap Ghostly yang bermandikan cahaya hijau gelap, alisnya mengerutkan kening, menatap Puhong Master dan berteriak, "Kakak senior, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Tuan Puhong menarik napas dalam-dalam, dengan tegas berkata, "Orang ini adalah keturunan saudara junior Puzi, ia juga memiliki cita-cita hidupnya yang luar biasa, kita tidak bisa bertahan." Dia baru saja selesai berbicara ketika dia meneriakkan perintah, sekali lagi duduk dengan kaki menyilang, mulutnya melantunkan, lagu Sanskrit dengan tidak jelas mulai lagi. Setelah itu, para biarawan di sekitarnya melihat mantra casting Abbas, semua juga ikut. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang bermartabat, kembali melayang keluar dari para biksu kuil Tian Yin ini. Hanya saja cahaya emas Buddhis kali ini, berbeda dari formasi Buddhis dalam 3 hari terakhir, dalam kesungguhan itu kurang berbelas kasih, lebih keras dan keras. Namun Ghostly, tidak memperhatikan cahaya keemasan yang naik di bawah yang mendekati dirinya, perhatiannya sekarang tampaknya benar-benar terserap dalam kata-kata berkilauan di dinding. Tidak ada yang bisa menduga, bahkan jika para biksu kuil Tian Yin itu melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan memahaminya, saat ini melotot ke tembok giok tanpa kata, pada tembok giok suci yang paling dihormati dan tak ternoda ini, adalah volume keempat legendaris dari Evil Sect klasik kurang dari Tiansu lebih besar dari. Hukum-hukum surgawi tidak terbatas, hal-hal di dunia berubah, berapa banyak yang dapat diprediksi. Biarawan kuil Tian Yin siang dan malam melakukan upacara untuk Sang Buddha, masih belum mengetahuinya, Ghostly dengan pengalaman seumur hidupnya yang kasar, perubahan kehidupan di dunia, dia juga tidak tahu. Tapi Ghostly sekarang, bagaimana dia akan mempertimbangkan begitu banyak, di matanya, hampir secara naluriah terpesona oleh kata-kata yang berkilauan itu. Setiap kalimat yang berdenyut, adalah bagian yang hilang dan tidak dapat dijelaskan dari skill aneh kurang dari Tiansu lebih besar dari yang dia latih secara sunyi, satu persatu muncul di hadapannya, seperti yang jalan di depannya penuh dengan tebing dan tebing yang tak terhitung jumlahnya, ragu-ragu pada orang mati akhirnya, tiba-tiba ada jalan di tebing, jembatan melintasi jeram, kegembiraan macam apa itu, bagaimana mungkin dia masih terganggu dan peduli pada hal-hal lain. Untuk sesaat, bagian yang sulit dan tidak jelas dari kultivasi masa lalunya, tiba-tiba seperti melihat cahaya, perlahan terungkap. Dari volume kurang dari Tiansu lebih besar dari pertama dari prinsip-prinsip umum yang terlihat 10 tahun yang lalu di Gunung Kongsang, Gua Seribu Kelelawar, Gua Kuno, Gua Darah Menetes, waktu 10 tahun seperti air pasang berlalu, pria ini melayang-layang di cakrawala situasi yang berubah, untuk pertama kalinya merasakan, bernapas sebagai satu dengan surga dan bumi, namun melupakan setiap makhluk hidup. Terengah-engah, sangat terengah-engah.
Dari atas hingga ujung kaki, setiap bagian tubuhnya terasa seperti akan meledak, banyak suara siulan aneh dan rumit, menyelimutinya dengan erat. Napas yang berbeda di tubuhnya bergolak seperti gelombang besar, semuanya bergelombang dan bergejolak. Kekuatan jahat The Sinister Orb dingin, cermin api inferno murni yang energi menyala lebih keras dan lebih keras, Taiji Xuan King Wei lembut dan tidak memihak, Brahman hikmat agung sungguh-sungguh seperti gunung, selain melayang keluar dari area tubuh yang berbeda. Gosli masa lalu membudidayakan 3 volume energi vitalitas sejati kurang dari Tian Su lebih besar dari, jumlah berlebihan dan tidak dapat membendung. Langit dan bumi berubah, menciptakan keajaiban. Di bawah awan gelap, cahaya aneh yang dipancarkan dari sosok di udara meningkat dalam kecerahan sementara langit berubah menjadi lebih gelap dan lebih gelap, sebuah pertunjukan langsung dari pemberontakan terhadap langit. Petir bergemuruh di cakrawala, kilatan petir terlihat berlari di dalam awan, seolah-olah surga sudah marah. Di awan, angin kencang bertiup, awan perlahan mulai berputar, tepat di atas Gosli, secara bertahap berkembang menjadi pusaran raksasa. Dan Gosli, perhatiannya masih di tembok giok, tidak menyadari lingkungan sekitarnya. Dan pada saat ini, nyanyian Sanskrit di tanah meledak menjadi kekuatan, cahaya emas hikmat yang dibebankan ke langit, segera menyelimuti Gosli. Cahaya keemasan ini sangat kuat, mengumpulkan beberapa kekuatan budidaya biksu kuil Tian Yin, bagaimana hal itu biasa, langsung menekan kekuatan jahat dari Gosli, yang menahannya dengan erat. Begitu cahaya keemasan naik, menyelimuti Gosli, kekuatan guntur dan kilat di cakrawala tampaknya tertahan, segera perlahan-lahan menjadi lemah, pusaran besar yang terbentuk di langit juga tampaknya berangsur-angsur hancur. Tuan Puhong menatap cakrawala, perlahan-lahan menghela nafas. Beku tua yang layu di sampingnya tiba-tiba berbicara dengan dingin, masa kultivasi orang ini benar-benar memanggil, surga hukuman Steren Guntur, kekuatan-kekuatan jahat dapat dilihat, surga adalah juga tidak toleran. Abbas mengabaikan segalanya untuk menyelamatkan dan melindunginya, aku khawatir itu mungkin tidak benar juga. Wajah Puhong Guru berubah, berbalik dan memandangnya, bahwa biksu tua yang layu itu menatap balik dengan dingin, Puhong Master untuk saat itu tidak dapat berkata-kata. Sebenarnya dengan tingkat keterampilan Puhong Master, bagaimana mungkin dia tidak merasakan gelombang kekuatan jahat-jahat yang berasal dari Gosli? Jelas bukan keterampilan fraksi baik, apa yang dia lakukan hari ini, itu benar-benar tidak bisa dikatakan benar. Hanya saja begitu dia memikirkan tentang adik lelaki Puzinya yang meninggal dalam kepahitan, dan tindakan penuh belas kasihan Rohli terhadap jasad Puzi beberapa hari yang lalu, Tuan Puhong yang sangat tersentuh tidak bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Tuan Puhong tidak berbicara, setelah jeda lama akan berbicara, tiba-tiba keributan terdengar di samping, banyak dari mereka berseru, pada saat yang sama energi aneh berasal dari formasi, sepertinya telah berubah, dia dengan cepat melihat, Facebook, segera wajahnya berubah. Di bawah perlindungan dan penindasan dari formasi Buddhis Agung yang dipegang oleh banyak biksu kuil Tian Yin pada saat yang sama, kekuatan jahat Gosli ditekan secara paksa, semuanya terkandung dalam formasi cahaya emas. Badai misterius di langit tidak dapat menemukan targetnya, perlahan-lahan tersebar. Tanpa diduga pada saat ini, sinar cahaya yang lemah pada Gosli, tiba-tiba menyala lagi, dan energinya yang bergejolak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh, kejutan guntur, meledak di cakrawala. Angin liar berkecamuk, dalam guntur, Gosli kembali menjerit panjang ke langit, cahaya melintas di sekelilingnya, hijau tua, merah, emas, merah cerah, berputar tanpa henti. Akhirnya pada akhirnya bergabung, berevolusi menjadi warna hitam putih paling sederhana. Warna-warna hitam putih ini juga agak aneh, kadang-kadang benar-benar putih, kadang-kadang benar-benar hitam, tidak dapat diprediksi tetapi kekuatan tidak jelas di dalamnya, dirasakan oleh semua biksu kuil Tian Yin. Di udara, mengkonsolidasikan kekuatan beberapa biksu kuil Tian Yin, formasi cahaya keemasan itu, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan hantu Li yang baru lahir, perlahan-lahan melemah. Pada saat yang sama, angin dan awan bergulung di langit, pusaran raksasa muncul lagi, dan kecepatannya melampaui yang sebelumnya, terbentuk dengan cepat dan tepat di atas Gosli. Melihat ke atas dari tanah, di lapisan-lapisan pusaran awan itu, kilat menyambar dengan marah, suara guntur bergemuruh, juga ada peluit aneh, seperti mulut ganas langit, yang akan menjemput seseorang dan melahapnya. Para biarawan di tanah, wajah mereka mengungkapkan rasa sakit, itu telah menjadi perjuangan untuk mempertahankan formasi ini. Saat ini tidak hanya tubuh Gosli yang melawan cahaya keemasan, di langit, pusaran misterius, kekuatan yang kuat turun,
bentrok berat di atas formasi cahaya emas. Formasi cahaya kemasan menerima serangan dari depan dan belakang, cahayanya dengan cepat redup, Pu Hong Master dan yang lainnya terkejut, dan pada saat ini, suara guntur tiba-tiba di langit, dari pusaran tak berdasar yang tak henti-hentinya, kilat tebal menghantam ke bawah dari cakrawala, ke formasi emas. Suara retak yang memekakkan telinga, Pu Hong Master dan seluruh tubuh para biksu bergetar, para beku yang memiliki keterampilan lebih rendah, wajah mereka memerah, beberapa sudah mengeluarkan darah. Formasi emas goyah dan melintas, akhirnya tersebar dengan sedih, lenyap. Pu Hong Master merasakan sesak di dadanya, sebagai pemimpin formasi, dia menerima pukulan paling keras, tetapi sekarang perhatiannya ada di langit, dalam kegelisahannya, dia benar-benar berdiri. Karena formasi cahaya emas telah pecah, Gosli tidak lagi terkendali, tekanan pada tubuhnya langsung menghilang tetapi merasa bahwa meskipun tubuhnya lega, energi vital bayi yang baru lahir di tubuhnya berputar tanpa henti, tumbuh tanpa henti, benar-benar bebas dari hambatan. Kemudian, tanpa menunggu tindakan apapun darinya, dia yang telah mengangkat alarm di surga, jauh di dalam awan gelap di langit, menggelindingkan guntur bergemuruh, seperti seberkas cahaya yang turun dari langit, luar biasa, seolah-olah langsung menembus melalui surga dan bumi, ditabrak dengan suara keras, benda itu langsung menuju ke arahnya. Di mana ia melintas, menyala-nyala dengan ganas, sisi-sisi kolom membuat Cici terdengar tanpa henti. Tidak tahu apakah itu karena suhunya terlalu tinggi, semua hal di sampingnya semua berkurang menjadi lunak. Dan apa yang dihadapi Gosli, adalah kekuatan luar biasa dari langit dan bumi ini, yang tak terhindarkan, tak terhindarkan. Tampak seperti Gosli akan ditabrak oleh sinar cahaya kolosal ini, tubuh yang akan dihancurkan berkeping-keping, Pu Hong Master dan para biarawan lainnya tidak tahan untuk menonton, semua menutup mata mereka dan membalikkan kepala mereka. Pu Hong Guru bahkan merasa lebih sedih, tidak tahu, dia hanya memiliki niat baik untuk mencerahkan Gosli, berharap untuk menyelesaikan energi jahat di tubuhnya, bagaimana hasilnya menjadi seperti ini, memohon tidak terlihat selama 10.000 tahun, ada hanya dalam legenda, Heaven hukuman Stern Thunder. Jangan katakan padanya, surga benar-benar tidak bisa menerima pria ini. Sinar itu tampaknya akan segera tiba, sebelum mencapai tubuhnya, wajah Gosli pucat, dalam badai liar yang melolong membuka mulutnya dan berteriak tetapi tidak ada suara sama sekali, semua tenggelam dalam kekuatan besar surga dan bumi. Tapi dia, terbungkus di bawah kekuatan surgawi, darah mengalir keluar dari 7 lubang wajahnya, ekspresinya sepi dan putus asa, bahkan tongkat jahat pemangsa jiwa yang selalu melindunginya dengan loyal, saat ini menghadapi hukuman surga, ditekan dan tidak memiliki cahaya. Segalanya, sepertinya akan berakhir. Cakrawala yang mendominasi, sebuah sindiran tampaknya terdengar samar, bergema di cakrawala. Tiba-tiba, di belakang Gosli, tembok giok tanpa kata yang perlahan-lahan meredup, sepertinya merasakan sesuatu, banyak kata yang berkilauan muncul lagi, terutama 9 kata di tengah, surga dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup sebagai anjing jerami. Terpesona dengan intensitas yang menyilaukan, menyala, melihat dorongannya, itu tidak jelas membawa jejak kesombongan yang tak tertahankan dan udara yang keras kepala. Bahkan jika, menghadap ke surga yang tak terhitung banyaknya manusia bersujud dalam penyembahan, bahwa penghukuman surga yang tampaknya tak terkalahkan selamanya, cahaya di tembok giok, tidak mundur sedikit pun. Cahaya di dinding mencapai puncaknya, seolah-olah meteor yang paling cemerlang menyala pada saat itu, tidak ada yang bisa melihat cahayanya. Cahaya yang tampaknya menjadi hiruk-pikuk, dalam sekejap menghiasi langit dan menutupi bumi, dibebankan, dari bawah ke atas, seluruhnya menyelimuti tubuh Gosli di dalam. Pada saat yang sama, kecemerlangan tak tertandingi yang lebih besar dibebankan hingga langit, dorongan tak terbatas itu, benar-benar bermuatan langsung ke pusaran kolosal misterius di cakrawala. Kanopi langit, suara guntur memekakkan telinga, masing-masing tampaknya memiliki kekuatan untuk memecahkan langit, seperti sedang gelisah. Pada saat itu, kekuatan kolom cahaya hukuman surga yang tak tertandingi bergeser beberapa derajat, meninggalkan Gosli, menabraknya, kecemerlangan pantang menyerah yang bangkit dari tembok giok tanpa kata itu. Dua kekuatan kolom cahaya menyala, bertabrakan dengan tabrakan antara surga dan bumi, pegunungan di tanah berguncang, banyak dinding batu raksasa retak terbuka, dalam gemuruh guntur, ribuan binatang berteriak, seperti akhir dunia telah tiba. Antara langit dan bumi, cahaya menyilaukan yang tidak bisa dilihat. Langit dan bumi membeku, tampak seketika itu juga. Di dinding giok, dinding batu cermin seperti dipoles,
suara retak terdengar. Dari pusat dinding, suara renyah, bukaan kecil retak dibuka, mengikuti yang banyak celah tipis keluar dari lubang ini, memperbesar. Akhirnya, dalam tangisan bingung, suara gemuruh yang keras, dinding batu besar ini, batu dan batu terbang, runtuh. Di cakrawala, sinar cahaya besar perlahan menyebar, awan gelap yang menjulang tampaknya telah melampiaskan kemarahan mereka, angin liar perlahan-lahan berhenti, guntur juga. Setelah itu, langit dan bumi nampaknya memulai kembali ketenangannya secara tiba-tiba, awan gelap berangsur-angsur berserakan, langit yang tenang itu, secara bertahap menyala. Sosok, perlahan jatuh dari langit, itu adalah Ghostly, darah mengalir dari wajahnya, tidak sadar, dan melindungi tubuhnya, adalah cahaya misterius yang samar, setelah tubuhnya mendarat, goyah beberapa kali, akhirnya tersebar, tidak meninggalkan jejak. Para biksu kuil Tianyin menatap dengan kaget pada reruntuhan tembok giok tanpa kata, memandangi Ghostly yang sebenarnya dengan sedikit keberuntungan lolos dari hukuman surga, tidak bisa berkata-kata. Tidur ini, sepertinya merupakan tidur yang jauh. Sepertinya selama masa ini, banyak orang berjalan melewatinya, sangat sibuk, beberapa berbicara di sampingnya, volume keras dan lembut dikali, dan kadang-kadang, tampaknya ada juga argumen. Tapi sebagian besar waktu, itu sunyi. Dia dalam kedamaian yang hambar ini, tidak tahu berapa lama dia telah tidur, secara tidak jelas merasakan beberapa sensasi tetapi masih belum sadar kembali. Mungkin, yang tersisa dalam tidur nyenyak ini, sebaliknya adalah harapan yang kuat di dalam hatinya. Langkah kaki terdengar di luar pintu, Feng Xiang, di ruang meditasi, melirik keluar, dengan cepat berdiri, menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk kepada Tuan Puhong yang sedang berjalan. Puhong guru mengangguk, melirik Ghostly yang sedang tidur di ranjang meditasi, dengan tenang berkata, apakah dia masih baik? Feng Xiang mengangguk dan berkata, sejak hari itu, pelindung Zhang tidak sadarkan diri seperti ini. Hanya saja nafasnya nyaman, tidak ada tanda abnormal, dan tubuhnya tidak memiliki luka lain, dengan benar seharusnya lama naik tetapi untuk beberapa alasan, dia masih tidak sadar seperti itu. Tuan Puhong terdiam sesaat, berkata, dia beruntung bisa lolos dari kematian di bawah hukuman surga, karena itu sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Memikirkan kembali bahwa hukuman surga adalah kekuatan surgawi yang langka dalam 10.000 tahun, tanpa diduga itu akan terjadi pada dirinya, itu tidak mungkin terjadi, dia benar-benar pelaku kejahatan yang tidak ditoleransi. Oleh surga, wajah Feng Xiang berubah, diam-diam melirik Puhong Master tampak muram tetapi tidak ada ekspresi lain, jadi dia meletakkan kembali hatinya yang ditangguhkan, dengan tenang berkata, Guru, apakah guru yang pamannya berdebat dengan kamu? Tuan Puhong tertawa pahit tetapi tidak berbicara. Feng Xiang diam. Setelah waktu yang lama, Tuan Puhong perlahan berkata, tembok giok tanpa kata adalah harta tanah suci kuil Tianyin kami, apalagi biksu Buddha dijatuhkan oleh para pendiri kami, kali ini dihancurkan oleh hukuman surga, itu semua karena motif egois saya. Saya telah memutuskan setelah pelindung Zhang kembali sadar, saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai kepala biara, sejak saat itu menghadapi tembok dan memahami kebenaran agama Buddha, untuk menebus dosa saya. Wajah Feng Xiang berubah sangat, berseru, Guru, bagaimana Anda bisa mengatakan itu, ini bukan salah Anda. Tuan Puhong menggelengkan kepalanya, berkata, Paman gurumu benar, aku dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada pelindung Zhang karena telah menyelesaikan semangat dendam saudara laki-laki Puzi dan energi jahat sehingga dengan sombong membuat keputusan, melebih-lebihkan diriku sendiri dan diasumsikan menggunakan kekuatan Buddha pada tanah suci untuk mencerahkannya. Dengan demikian memohon hukuman surga, menghancurkan tembok giok, ini benar-benar dosaku. Hanya saja, dia malah tersenyum, berkata kepada Feng Xiang, hanya saja saya tidak pernah menyesal, apakah Anda tahu mengapa? Feng Xiang diam-diam menggelengkan kepalanya. Tuan Puhong tersenyum dan berkata, pada hari itu, ketika hukuman langit jatuh, pelindung Zhang ini tidak akan selamat, tetapi tembok giok atas kemauannya sendiri menyelamatkan pelindung Zhang. Meskipun alasan untuk itu, kita semua tidak tahu tetapi tembok giok memiliki kecerdasan spiritual, itu pasti tidak mau menonton pelindung Zhang mati di bawah hukuman surga dan karena itu melakukannya. Karena tembok giok melakukan itu, dapat dilihat apa yang saya lakukan tidak salah. Oleh karena itu meskipun salah saya bahwa tembok giok dihancurkan, saya berniat mencari pengampunan tetapi dalam hati saya tidak sedikit pun menyesal. Feng Xiang mengepalkan giginya,
mengangkat kepalanya dan berseru, "Guru." Tuan Puhong menepuk pundaknya, tersenyum dan menghibur dengan beberapa kata, berjalan ke sisi Gosli dan dengan hati-hati memandangnya, mengangguk dan berkata, "Sepertinya dia sudah terlihat jauh lebih baik. Jika tidak ada yang terjadi, kurasa dia akan bangun dalam beberapa hari ini. Anda harus merawatnya dengan baik." Fek Xiang menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, "Guru, tolong yakinlah." Puhong Tuan mengangguk, memandang Gosli lagi, berbalik dan hendak berjalan keluar. Tepat ketika dia akan melangkah keluar, tiba-tiba, Gosli bergerak, membuat erangan lembut. Fek Xiang terkejut, berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Guru, sepertinya dia bangun." Tuan Puhong sangat senang, berjalan, duduk di samping Gosli di tempat tidur. Di bawah tatapan waspada dari guru dan murid, mata Gosli dengan lembut berkibar, akhirnya perlahan terbuka.